Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Hai Kak. Baik, perkenalkan nama kakak Atila Arwanda, bisa dipanggil Kak Ila. Saya dari program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Baiklah adik-adik, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini kakak akan membahas mengenai materi tentang Angaru. Ada yang tahu apa itu Angaru? Belum. Sini Angaru itu adalah salah satu tradisi lisan Makassar yang masih diterapkan sampai sekarang. Terus Angaru ini bisa menjadi pendorong atau motivasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita sang raja atau pemerintah dalam membangun kerajaan atau negerinya. Itu Angaru diambil dari kata aru. Nah, di sini aru adalah sejenis puisi dalam sastra Makassar. Sedangkan Angaru adalah semacam ikrar atau ungkapan sumpah setia yang disampaikan oleh orang-orang Goa pada masa silam. Nah, aru itu biasanya diucapkan oleh bawahan kepada atasannya, oleh abdi kepada rajanya toh. Terus bisa juga diucapkan dari prajurit kepada komandannya. Terus dulu itu pada masa peperangan di Goa, para prajurit kerajaan Goa yang akan berangkat ke medan perang itu biasanya mengucapkan ikrar atau sumpah kepada rajanya bahwa ia akan berjuang untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya. Aru dapat pula menjadi pembakar semangat juang para prajurit untuk menimbulkan semangat patriotik di kalangan prajurit untuk melawan musuh. Aru yang diucapkan oleh prajurit biasanya disebut dengan Aru Tubarani. Aru Tubarani itu bisa disebut dengan Aru Pemberani. Di sini untuk lebih jelasnya kakak akan menunjukkan video mengenai Aru. Coba kalian simak dulu ya sebentar. Nah, itu contoh Aru. Kenapa ini diam-diam? Kan disimak dulu Kakak. Iya. Biasanya itu Aru disampaikan, kebanyakan itu Aru disampaikan oleh seorang lelaki kok. Karena Aru itu sebenarnya harus disampaikan oleh orang yang memiliki suara yang lantang, terus memiliki wajah yang sangar. Terus pengikrar Aru itu biasanya harus menampakkan wajah yang setia, loyal, dan dedikasi yang tinggi. Kalau zaman sekarang itu bisa dijumpai Aru biasa di kayak acara adat-adat begitu, adat-adat orang Goa, orang Makassar. Nah, salah satu Aru yang terkenal itu yang ini nih, Aru Tubarani Ari Goa. Terus bisa disebut dengan Aru orang-orang pemberani di Goa.
nanti itu ada yang ada ku kasih tugas kelompok ji, cuman harus kerja, nanti ada itu waktunya ku kasih biasa itu aru itu dapat digunakan dalam berbagai hal seperti upacara adat atau penyambutan tamu agung. Aru yang diucapkan pada upacara adat biasa itu nilai magis atau religius, juga mengingatkan kita bagaimana pentingnya itu kegunaan aru pada masa lampau. Tapi sekarang itu aru sudah mulai jarang jarang digunakan sama orang-orang. Tapi ada juga beberapa masyarakat Goa yang masih tertanam di dalam adatnya itu aru. Apa yang diungkapkan dalam aru itu akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, baik untuk kepentingan pemerintah pada masa damai maupun pada masa perang. Dicatat gitu adik-adik. Itu biasa setiap raja atau pemerintah atau pejabat yang baru dilantik itu biasa terlebih dahulu harus mengucapkan ikrar atau sumpah, karena kalau tidak begitu kayak mandi kayak ndak ada di dalam hatinya mau ikuti itu mau perjuangkan anunya iya tanggung jawabnya, mau perjuangkan kerajaan-kerajaannya. Fungsi-fungsinya itu kayak misalnya sebagai pendorong atau motivasi untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita sang raja atau pemerintah dalam membangun kerajaan atau negerinya. Jadi itu bisa menjadi fungsi dari aru juga. Untuk pertemuan ini ku kasih mati saya tugas kelompok nanti kita kerjai sama teman kelompok tak. Kita lihat ini dulu nanti ku jelaskan deh. Nah, di sini ada tiga poin tugasnya. Yang pertama itu menerjemahkan teks aru. Terus yang kedua tuliskan nilai-nilai apa yang ada dalam aru tersebut. Yang ketiga itu apa pendapat Anda mengenai aru, tradisi aru pada zaman sekarang, karena sekarang kan mulai nih kayak agak pudar-pudar sedikit itu aru. Jadi bagaimana pendapat tak itu nanti tentang aru. Jadi mungkin itu di 3 tugasnya. Deadline-nya itu kasih waktu 5 hari. Jadi dikumpul 5 hari ke depan. Mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Baiklah, terima kasih adik-adik atas waktu yang telah diluangkan untuk kakak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.